kita sedih, pergi merantau cari uang, cukup-cukup makan. Ingin pulang tempat neneknya sana, tapi ya kak mana uangnya nggak ada kan. Awalnya Desa Blanglango menjadi tempat bermukim bagi lebih dari 300 orang penduduk. Setengahnya adalah transmigran dari Jawa. Dari sekitar 120 kepala keluarga, kini hanya tersisa 27 kakak saja. Tak aneh jika kondisi Desa Blanglango terbilang sepi. Kenapa mereka akhirnya keluar dari trans ini? Katanya ada kerja. Kenapa? Kalau di sini bilangnya nggak cukup makan. Itu yang utama dibilang. Sulit di sini Sulit kondisinya. dibilang. Sementara kami yang 27, kok bisa? Kenapa mereka nggak bisa? Yang bertahan ini justru masih berharap sama pemerintah buat bangun ini. Itu yang kami harap. Jadi sebenarnya dia mau pindah selamanya atau mau bantuannya aja? Dia bantuan aja. Kalau ada, Kan nggak mungkin kalau kita ada kasih. bantuan hari ini naik. Hari ini naik, Pak. Kalau saya ngomong nanti, ini kita udah sampai bantuan, semua naik. Habis itu turun lagi. Turun tuh keluar-keluar dari keluar kampung lagi. ini. Oh. Tadi percuma. Lebih baik kasih yang betul-betul orang mau duduk. Kita bikin acara, kan gitu. Program transmigrasi di Desa Blanglango sepertinya tak berjalan dengan baik. Pemerintah setempat seakan setengah hati. Dampaknya, banyak transmigran yang memutuskan untuk meninggalkan rumahnya pindah ke kota kecamatan. Dari 120 rumah transmigran yang dibangun pemerintah, hanya tinggal 20 rumah saja yang masih ditempati. Ansarullah dan Suryati termasuk pasangan yang masih bertahan di Blanglango. Ansarullah berasal dari Aceh Barat, sementara Suryati lahir di Banyumas, Jawa Tengah. Di rumah dengan 2 kamar tidur yang dibangun pemerintah, mereka tinggal bersama 4 orang anak dengan 5 cucu. Terasa sesak, terpaksa secara bergantian anak cucunya harus tidur di ruang tamu. Ruang tamu juga dimanfaatkan untuk warung yang menjual berbagai kebutuhan pokok. Hasilnya memang tak banyak, tapi sangat membantu perekonomian keluarga mereka. Sebenarnya kondisi rumah yang mereka tempati sudah tak layak lagi. Atapnya lapuk dan kerap bocor di kala hujan. Apa daya, mereka tak mampu untuk memperbaiki. Ansarullah bukannya tak ingin mengajak keluarganya pindah ke kota kecamatan yang lebih ramai. Namun, ia tak punya dana berlebih. Pendidikan untuk anak cucunya pun menjadi terabaikan. Sementara untuk fasilitas kesehatan sama sekali tak ada. Jika ada warga yang sakit, mau tak mau harus dibawa ke kota kecamatan. Kalau kami sakit ini kemarin sakit Pak, kami kan sampai nggak Diusung. sadar, diusung, dibawa, Ditandu. ditanduan pakai sarung sama orang-orang. Tapi kami nggak sadar, nggak tahu bawa di mana, tahu-tahu udah rumah sakit gitu. Ini masih sakit benar. Memang kalau ngomong nggak pas gitu lah. Masih ada yang ditandu ya Bu, zaman Masih, sekarang. ya masih karena posisi kayak gini Pak jalannya. Iya. Kalau dirakit nanti bapaknya panggil orang rakit, ini ada orang, kami sakit, perempuan sakit bawa turun. Kondisi yang dialami Ansarullah dan Suryati di lokasi transmigrasi sejatinya sudah diketahui keluarganya di Banyumas. Mereka bahkan meminta Suryati untuk kembali pulang daripada hidup tersiksa di perantauan. Ceritanya kita sedih, pergi merantau cari uang, cukup-cukup makan gitu. Ya nggak tahu ceritanya kayak mana gitu Pak. Jadi sebenarnya Kak Aceh pun mencari rezeki ya gitu ya. Cari rezeki. Cari peruntungan. Cari peruntungan, tiba-tiba ya kayak gini-gini doang, kayak mana lagi. Hidup di daerah transmigrasi Blanglango terasa begitu sulit. Parahnya, para transmigran tak punya banyak pilihan. Pemerintah daerah setempat sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup mereka seakan lepas tangan. Satu keluarga transmigran di sini mendapatkan satu buah sumur untuk 1 ataupun 2 rumah yang letaknya bersebelahan, tapi airnya sangat kotor. Akhirnya mereka membuat saluran pribadi untuk disaring secara manual agar mereka bisa mengkonsumsi ataupun menggunakan untuk cuci piring ataupun cuci baju di sini. Sumur bor yang menjadi sumber air warga berkedalaman 10-30 meter, airnya kotor, tak layak untuk dijadikan air minum.
Selain rumah dengan pekarangan yang cukup luas, setiap keluarga transmigran di Blanglango mendapat jatah lahan seluas 2 hektar. Dengan syarat, setengah luasnya harus dijadikan sawah. Ya, salah satu tujuan dari proyek transmigrasi di Blanglango adalah menciptakan daerah lumbung padi dengan memberdayakan transmigran dari Jawa. Hasilnya pun terbukti. Sejak tahun 2015, Desa Blanglango mulai dikenal sebagai penghasil padi di Kecamatan Senagan Timur. Sayang, akibat akses jalan dan jembatan yang tak kunjung dibangun, para transmigran kesulitan untuk menjual hasil panennya. Adanya orang-orang Jawa di sini adalah untuk membuat desa di Nagan Raya, khususnya di Blanglango, untuk menjadi lumbung padi bagi Aceh. Tapi ternyata apa yang terjadi setelah mereka menjadi lumbung padi, ternyata tidak dibangun fasilitas, terutama pelayanan kesehatan, pendidikan tidak ada di sini. Akibatnya mereka menuntut untuk mengancam pulang atau menuntut adanya pembangunan di daerah mereka, tapi sampai sekarang belum juga. Sudah selayaknya negara hadir, memberi bantuan bagi warganya. Jangan sampai mereka merasa diabaikan, hanya diberi janji-janji manis tanpa bukti.